Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur karena kembali kita diperjumpakan di malam ini dalam persekutuan kita bersama. Oleh kemurahan Tuhanlah kita boleh berjumpa. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah kita secara online, ibadah rumah tangga ini, namun kita percaya Tuhan tetap hadir dalam persekutuan kita. Kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya dalam ibadah kita saat ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersama melakukan Mazmur 66 pada baitnya yang pertama. Bersoraklah hai isi dunia. Bersoraklah hai isi dunia, kepada Allah nyanyilah, besar dan tinggi sesungguhnya kemuliaan namanya. Katakanlah kepada Tuhan, Yahu alangkah dahsyatnya perbuatanmu sekalian, seterumu mesti menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama-sama lewat persekutuan di malam ini, kami menghampirimu dalam syukur kami. Bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar, yang terus kami alami, menuntun menyertai kami menjalani hari-hari hidup kami ini, secara khusus sepanjang hari ini. Dan oleh karena pertolongan dan perkenanan Tuhan, kami dimungkinkan bersama untuk bersekutu secara online malam ini dalam ibadah rumah tangga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kami pahami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius 18 ayat 15 hingga 20 berbunyi tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang membaca dan merenungkan firman ini, dan kita terus renungkan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Ibu bapak saudara-saudari jemaat Tuhan, dari perikop
bacaan yang kita telah baca bersama tadi, kita akan renungkan dengan tuntunan tema menasihati sesama dengan kasih. Demikian tema yang kita akan renungkan dalam perenungan sebagaimana tema minggu ini dalam lingkup gereja Teraja Mamasa. Hidup bersama satu dengan yang lain tentu tidak mudah. Tidaklah semudah yang dibayangkan oleh siapapun. Baik itu hidup bersama sebagai sahabat, teman, ataupun hidup bersama. Lebih lagi hidup bersama sebagai suami istri, satu keluarga, terlebih lagi sebagai satu perkumpulan ataupun persekutuan. Karena itu, hidup dalam persekutuan dibutuhkan komitmen yang kuat. Sebab dalam persekutuan ini bertemu banyak orang dengan bermacam-macam karakter dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Harus ada komitmen yang kuat dari setiap orang yang ada dalam persekutuan. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari persekutuan Kristen yang mengalami konflik. Bahkan konfliknya berkepanjangan hingga mengalami perpecahan. Dan tidak sedikit juga yang terus-menerus ada dalam situasi konflik yang tidak kunjung selesai. Meski persekutuan itu juga tidak mengalami perpecahan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari ada juga persekutuan yang tampaknya baik-baik saja. Namun ternyata di dalamnya terjadi konflik yang sangat hebat. Hidup bersama orang lain memang tidak mudah. Keluarga pun sebagai komunitas terkecil seringkali terjadi konflik di dalamnya. Apalagi komunitas yang besar seperti persekutuan. Merajut kebersamaan tidak semudah membalikkan tangan. Mengingat secara mendasar bahwa Tuhan menciptakan kita sekalian berbeda satu dengan yang lain. Itulah sebabnya hanya dengan komitmen yang kuatlah dan bahkan dengan kekuatan kasihlah kita bisa hidup bersama, menerima dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan juga saling menasihati, dinasihati, dan memberi nasihat. Inilah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perihal nasihat kepada orang lain dalam bacaan kita saat ini. Yesus menyampaikan perihal ini. Bagaimana menyampaikan nasihat kepada sesama. Bahwa bila nasihat tidak didengar, maka harus mengajak satu atau dua orang lainnya. Bahkan bila itu tidak didengarkan juga, maka hal itu harus dibawa kepada jemaat. Dalam ayat 15 hingga 17. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari nyata bahwa kerinduan Tuhan agar umatnya berbalik padanya itu sangatlah besar dan begitu dalam. Bahkan di sini,
Sesungguhnya Yesus tidak hanya berbicara tentang etika, namun lebih dari itu, Yesus sedang memperlihatkan betapa pentingnya kehidupan sebuah persekutuan itu, bahwa masing-masing orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling memperhatikan, mengingatkan, dan menasihati dalam persekutuan. Dalam kerinduan Tuhan inilah Ia ingin kita mewujudkan tindakan yang demikian, memperhatikan, mengingatkan, supaya dengan tujuan semua umatnya tetap berbalik dan mengarahkan hidupnya kepadanya. Karena Ia tidak menginginkan ada satu orang umatnya pun yang tersesat dan binasa. Olehnya itu, Dia sangat rindu supaya kita saling memperhatikan satu sama lain untuk tetap terarah kepada Tuhan. Dan kerinduan ini kita dapat wujudkan dalam tindakan-tindakan tadi. Dan tindakan-tindakan itu bisa terjadi ketika dilandasi dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Demikian halnya ketika Yesus juga menyinggung tentang keberadaan dan kesepakatan di antara 2 atau 3 orang pada ayat 18 dan 19. Ini sebenarnya juga terkait erat dengan persekutuan. Bahwa dalam persekutuan, 2 atau 3 orang sama pentingnya di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudari terlihat bahwa Kristus mengajarkan nilai kesetaraan dalam persekutuan. Bahwa kita semua sama di hadapannya. Dan kita harus hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Tidak menganggap bahwa saya lebih dari kamu, sehingga kamu tidak pantas menasihati saya. Ataupun mengatakan, kamu tidak pantas untuk saya nasihati, biarkan saja, saya ini bukan siapa-siapamu. Kita tidak sama, mungkin begitu. Kita diingatkan kita semua sama. Harus saling menerima, menasihati, dan menerima untuk dinasihati satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus ingin agar kita umatnya membangun persekutuan yang di dalamnya setiap orang hidup memperhatikan satu dengan yang lain, menerapkan nilai-nilai kesetaraan, mempraktekkan kasih secara nyata. Sebagaimana kita telah renungkan dalam ibadah hari Minggu kemarin. Persekutuan yang di dalamnya nilai-nilai kesetaraan, tidak ada kemungkinan untuk tidak saling menghormati dan menghargai. Tidak ada kemungkinan untuk tidak peduli satu dengan yang lain atau tidak mau tahu. Sebab jika kemungkinan-kemungkinan ini terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu artinya persekutuan tak ubahnya dengan sebuah gerombolan belaka. Di mana orang semata berkumpul, tetapi tidak saling mengenal, bahkan tidak saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mau, Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya kita umatnya hidup terus saling memperhatikan, peduli, menasihati, bahkan sedia menerima nasihat, menerapkan nilai-nilai kesetaraan, bahwa kita semua sama, dan kita harus bergandengan tangan, hidup bersama, bertumbuh
untuk terus terarah kepada Tuhan, terus di dalam Tuhan. Kehidupan kita sebagai umatnya, yang adalah gerejanya, adalah sebuah persekutuan, bukan perkumpulan gerombolan belaka. Karena itu, nilai-nilai persekutuan yang Tuhan kehendaki, mestinya terus kita upayakan untuk hidupi dalam kehidupan persekutuan kita. Kita terus mengembangkan kehidupan yang seia sekata, saling memperhatikan, dan menegur dalam kasih, saling menopang, saling membantu, saling menghormati, maka akan nyata perkumpulan orang yang adalah persekutuan umat Tuhan. Ini juga berlaku. Dimulai dari lingkup terkecil di mana kebersamaan itu harus tumbuh dan nampak, yaitu dari keluarga masing-masing, sehingga boleh kita hidupi dalam lingkup yang lebih besar. Sebagai persekutuan, kita terus harus membangun nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyatakan nilai-nilai persekutuan itu. Mulai dari keluarga, persekutuan doa, lalu menghayati bersama apa kehendak Tuhan, dan menghidupinya yang menuntun mengarahkan kita. Sebab hanya dengan demikianlah berdoa, membaca Alkitab bersama, kita terus makin mengenal apa kehendak Tuhan, sehingga kita mampu terus mengarahkan diri kita, mengarahkan satu dengan yang lain. Alkitab harus benar-benar memandu perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana bulan ini dalam menghayati Hari Doa Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita terus bersama mencintai firman Tuhan dan menghidupinya. Dan dengan tuntunan firman itulah kita bisa saling menasihati. Dan menasihati dalam kasih, dan semua hanya supaya kehendak Tuhan yang menuntun kita, yang Tuhan inginkan, tidak ada umatnya satupun yang tersesat ataupun binasa. Tetapi kita semua terus menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita terus hidup dalam kemesraan yang sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Di keluarga, rumah tangga, dan dalam kehidupan persekutuan bermasyarakat. Dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan kita melanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan dengan bersama memberikan persembahan kita. Sementara kita memberi persembahan kita, kita melakukan nyanyian rohani 160, kita lakukan bait pertama dan bait yang ketiga.
Tiba waktunya kita akan bersama menyatu menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Dalam iman dan harap kita kepadanya, mari kita berdoa. Dalam syukur kami Tuhan, kami menghampirimu. Oleh karena kasih dan setia darimu lah yang terus melingkupi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bahkan kami dimungkinkan olehmu, oleh kasih Tuhan, untuk bersekutu bersama lagi di saat ini. Kami telah menikmati kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam kasih Tuhan itu untuk saling memperhatikan dan menasihati dalam kasih. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh kemurahan dan berkat Tuhan. Kami dimungkinkan untuk memberikan persembahan syukur kami lewat pundi persembahan yang telah kami berikan saat ini. Kiranya Tuhan, semua itu dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab oleh hamba-hambamu, dan berkat-Mu yang masih ada pada kehidupan jemaat-Mu akan dikelola dalam tuntunan hikmat Tuhan demi mewujudkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya Allah kami bersyukur untuk rupa-rupa berkat Tuhan yang terus kami alami. Kiranya Tuhan yang terus kami muliakan. Demikian juga dalam pergumulan kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Dalam kasih dan kuasa Tuhanlah kami dimampukan untuk melampaui setiap pergumulan kehidupan kami. Bahkan oleh kasih Tuhan, kami menemui jalan keluar dan ditopang dalam setiap pergumulan kami. Lebih khusus bagi umat-Mu saat ini yang sedang bergumul karena dirundung oleh penyakit. Engkau Tuhan, dalam kuasa-Mu, berkenanlah kiranya Engkau untuk mengulurkan tangan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena penyakit. Berkati segala upaya yang mereka lakukan, yang berkenan di hadapan-Mu untuk mereka memperoleh kesembuhan. Makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan berkati. Engkau Tuhan berkenan untuk senantiasa menopang keluarga yang mendampingi, sehingga umat-Mu yang dalam pergumulan ini tetap merasakan topangan Tuhan dan terus menaruh harapnya hanya kepada Tuhan saja. Segala yang terbaik dalam karya tangan kuasa Tuhan kiranya dialami oleh umat. Ya Allah kami, seutuhnya kehidupan kami, jemaat-Mu, kami serahkan kepadamu. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, pun sebagai sebuah persekutuan. Tuhanlah yang terus menyatakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya bagi kami. Usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh umat-Mu, yang dari hari ke hari dalam harapan untuk Tuhan terus memberkati, sehingga usaha dan pekerjaan jemaat-Mu menjadi sumber berkat dalam kehidupan ini untuk hidup yang memuliakan Tuhan dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga membawa keberadaan bangsa dan negara kami ini, keberadaan dunia ini di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kedaulatan Tuhanlah yang kiranya terus berlaku atas kehidupan bangsa dan negara ini bagi dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk Kota Palu secara khusus di mana kami berpijak ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati, bahkan dalam menghadapi saat-saat politik untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah dan juga Wali Kota Palu. Kiranya Tuhan Engkau terus campur tangan di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang terus memberkati. Semuanya berlangsung dalam tuntunan dan tatanan kuasa kasih Tuhan. Ya Allah kami, lihatlah setiap kami yang bersekutu bersama saat ini. Kiranya pemeliharaan Tuhan kami nikmati, dan kami terus mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk Tuhan yang terus mengarahkan, menuntun dan melindungi kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Bersama kita melakukan nyanyian rohani 165, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang terang. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, aku tahu tetap, lilin mana terang, mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.